Setelah kawanan binatang buas itu bergantian memperkaos gadis itu, mereka bersiap membunuhnya untuk membungkamnya. Tanpa diduga, gadis itu tiba-tiba merentangkan tangannya dan melompat ke dalam sungai. Namun, polisi itu menunggu selama 3 jam, tapi tidak ada mayat yang muncul. Jika mereka ketahuan, mereka pasti akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Namun yang tidak mereka duga, ialah mereka mencari selama 3 hari 3 malam, namun tidak dapat menemukan mayatnya. Untuk mencegah masalah di masa mendatang, polisi itu memerintahkan semua orang untuk menggeledah secara bergiliran 24 jam sehari. Yang lain kembali ke rumah gadis itu dan menghancurkan semua bukti kejahatan mereka. Bahkan mobil gadis itu pun hancur berkeping-keping oleh mereka. Tapi ketika mereka mengira segalanya berjalan lancar tanpa ada yang menyadari, kejadian aneh menimpa mereka satu demi satu. Hari itu pria gendut tiba-tiba mendatangi teman-temannya dengan tergesa-gesa dan mengatakan bahwa kameranya hilang entah kemana. Awalnya mereka berdua tidak menanggapi serius, namun saat si gendut mengatakan di dalamnya ada bukti kejahatan mereka, mereka pun langsung murka dan menangkap si gendut serta memukulinya. Namun sebelum pria itu melampiaskan amarahnya, sesuatu terjadi di rumah polisi tersebut karena sebuah rekaman video muncul di rumahnya yang membuat polisi tersebut langsung kebingungan. Untuk menyelidiki rekaman video itu, polisi yang kesal itu bergegas menghampiri pria gemuk itu. Tapi pria gemuk itu tidak tahu apa yang sedang terjadi dan polisi yang marah itu memasukkan kaset video langsung ke mulut pria gendut itu. Tapi ketika semua orang bingung, sesuatu terjadi pada adik pria itu. Karena mendengar suara gadis itu, ia pun berlari ke rumah gadis itu dengan tergesa-gesa. Tapi ketika ia hendak masuk ke dalam rumah untuk memeriksa, tiba-tiba kakinya terpeleset dan ia pun pingsan. Ketika ia perlahan terbangun, gadis itu muncul di depannya menatapnya. Maka pria itu merangkak mendekati gadis itu dengan meminta maaf sepenuh hatinya. Namun bagi gadis itu, bahkan jika pria itu mati 100 kali pun tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hatinya. Dan ini baru awal balas dendam gadis itu. Demi membalaskan dendam, gadis itu akan menyiksa pembunuh yang kelak memperkaosnya. Lalu gadis itu membuat mereka terjebak oleh jebakannya agar mereka mengalami kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Gadis itu langsung menuangkan asam klorida dalam jumlah besar di dalam air karena asam klorida dapat perlahan-lahan mengikis dan mencerna pria itu. Pada saat ini pria itu akhirnya takut dan terus memohon serta meminta maaf kepada gadis itu. Namun trauma yang tertinggal di hati gadis itu tidak akan pernah bisa terhapus. Dengan marah ia mencabut tongkat kayu yang menopang keseimbangan pria itu. Selama ia tidak mampu bertahan, ia akan terjatuh ke dalam kolam limbah berisi asam klorida. Dalam sekejap asam memenuhi kepala pria itu dan tak lama kemudian ia pun tewas. Saat ini pria gemuk itu telah diikat ke pohon, lalu wanita itu memasukkan tikus ke dalam mulutnya menyebabkan ia muntah berulang kali. Lalu wanita itu mengeluarkan 2 kail pancil, mengaitnya ke kelopak mata pria gendut itu dan mengaitkan 2 tali pancing ke pohon sehingga ia bisa menyaksikan dirinya sendiri disiksa sampai mati. Akhirnya wanita itu mengeluarkan seekor ikan mati, mengeluarkan organ dalamnya, lalu mengoleskan secara merata ke wajah pria gemuk itu. Bau amis yang kuat dengan cepat menarik sejumlah besar burung gagak dan mereka mulai memakan makanan itu langsung ke wajah pria gemuk itu. Saat ini pria itu tidak tahu bahwa kelompokannya telah terbunuh dan dia terus menggoda gadis itu.